Halo, selamat sore Sobat Tujuh dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih sore hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya sekarang kalian lagi nonton program digital Sobat Tujuh Kepo, yang merupakan program digitalnya Trans 7 yang tayang secara multi-platform nih Sobat Tujuh. Kita main di Instagram, di Facebook, dan juga YouTube-nya Official Trans 7. Dan hari ini kita udah masuk ke episode ke-32 barengan sama aku, Putra. Dan pastinya Sobat Tujuh Kepo hari ini kita bakal ngedatengin bintang tamu yang mungkin kalau kita ketemu dia secara langsung di mall atau mungkin di jalan gitu kan, kita nggak bakal nyangka kalau dia berprofesi sebagai pesepak bola profesional nih Sobat Tujuh. Karena kalau ngeliat secara fisik gitu kan, dia tuh lebih layak disebut dengan model atau mungkin selebgram. Yap, dia adalah Basya Putri, pemain sepak bola profesionalnya dari tim Persija Jakarta Putri. Nah, mungkin buat kalian yang belum tahu gimana sih skill main bolanya Basya Putri, aku punya video yang satu ini. Gokil, gokil. Jago banget ya main sepak bolanya. Bahkan aku yakin aku atau mungkin kalian semua nih para cowok-cowok yang nonton, dengan skillnya Basya pasti kalian bisa sangat gampang tergocek gitu ya. Oke, dan pastinya buat kalian yang punya pertanyaan, kepengen kepo-kepoin langsung nih Basya Putri, mumpung dia udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita di Sobat 7 Kepo, kalian bisa manfaatin aja kolom komentar yang ada di Instagram, di Facebook, dan juga di YouTube-nya Official Trans 7 sekarang juga, biar nanti di akhir-akhir kita bakal kasih waktu khusus Q&A untuk pertanyaannya langsung aku bacain dan dijawab langsung sama Basya. Dan nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita undang Basya Putri untuk hadir di tengah-tengah kita. Halo, selamat sore Basya. Halo. Hai, sore. Yoi, sehat ya kabarnya ya? Amin, sehat. Oke, Basya, sekarang ini kan udah bulan Januari pertengahan gitu kan. Kalau dari kita kepengen kepo-kepo nih, sekarang lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk apa ya? Latihan aja sih, latihan sama paling aku ngantor. Gitu aja sih. Oke, lagi sibuk latihan ya. Nah, kalau kita udah kepo-kepo ini kan Basya adalah seorang atlet, pemain sepak bola profesional dari tim Persija Jakarta Putri gitu kan. Nah, ini kan emang dari kecil itu hobi main bola atau ada dorongan dari orang tua atau gimana nih ceritanya? Eh, dari kecil sih, bahkan di keluarga aku nggak ada yang main bola. Ada sih, mama dulu berenang, tapi Oke. nggak ada hubungannya sama bola gitu. Dan itu juga dia cuma hobi-hobi biasa doang, bukan yang atlet. Kayak gitu. Dari kecil emang aku nggak tahu kenapa sukanya main bola. Dari kelas 2 SD aku main bola. Oke, dari kelas 2 SD main bola dan waktu SD atau SMP atau SMA itu sempat ikutan klub bola gitu nggak sih? SSB mungkin? Eh, aku pernah ikut SSB Liverpool dulu, tapi cuma sebulan itu aku SD, SMP kalau nggak salah. SMP ya? Lupa SD atau SMP. Ya sekitar itulah pokoknya. Oke, nah dari kecil udah akrab banget sama bola, hobi juga main bola, tapi gimana nih? Apakah keluarga kamu juga keluarga yang mendukung, yang support hobi itu atau ada sedikit pertentangan atau gimana nih? Iya, ditentang pasti dulu atau awal-awal apalagi. Terus juga eh ya gitu lah, papa bilangnya cewek kok main bola kayak gitu. Ntar kan Oke. maksudnya luka-luka kayak gitu kan. Nggak enak dilihatnya, jadi kadang diomelin. Ya kayak gitu lah. Dulu kalau main bola harus umpetin sepatu, diem-diem, biar nggak ketahuan. Oke, tapi ketika udah tahu nih ibaratnya kapan sih waktunya orang tua kamu tuh tahu gitu kalau ternyata kamu emang punya skill yang mantep dan boleh dilanjutin untuk menyeriusi hobi yang menghasilkan itu sejak kapan? Jadi tuh dari dulu emang aku nggak dikasih. Jadi setiap kali dulu namanya ikut ekskul sekolah atau Oke, ya ikut match-match antar sekolah itu aku selalu diem-diem. Terus kalau ada match yang kayak final gitu di cup sekolah gitu aku mulai ajak mama buat nonton. Terus jadi ntar biar mama ngomong ke papa, maksudnya biar mama lihat gitu loh kalau aku beneran beneran bisa main bola nih gitu. Terus SMP, SMA kayak gitu tiap kali ada match final aku selalu ajak mama nonton kayak gitu.
Nah, akhirnya waktu aku ada seleksi PON itu, seleksi Oke. PON DKI, aku bilang ke mereka, mereka awalnya, "Udahlah nggak usah ngapain cewek, main bola," kayak gitu, masih tetap bilang kayak gitu di saat aku udah kuliah bahkan, waktu itu. Tapi akhirnya aku bisa tunjukin, sampai akhirnya aku masuk ke Persija. Jadi dari situ baru mereka beneran yang bisa ngasilin kan, jadi dari mereka itu juga kayak, ya udahlah gitu loh, sekarang jadi kayak, udah nggak ngelarang lagi, kayak gitu. Oke, ibaratnya orang tua pasrah, tapi pasrah yang positif ya, karena kamu punya skill yang bisa ditunjukin nih Iya ke mereka, iya, kayak gitu. bisa Nah, menghasilkan juga, bisa menghasilkan juga itu penting sih. Nah, kalau ceritanya nih, cerita dari awal kamu, ibaratnya orang, yang belum tergabung di klub Persija gitu, sampai akhirnya masuk ke Persija tuh, cara dan juga prosesnya gimana sih, Basya? Sebenarnya kalau dari Persijanya itu sebenarnya, itu jadi satu tim Persija itu sama dengan satu tim PON DKI, cuman kan masuk tim PON DKI-nya juga butuh seleksi kan. Jadi dulu aku itu, mmm, kuliah aku di UPH, UPH itu kan di daerah Tangerang. Nah, eee, waktu itu PON DKI udah ada nih, tapi waktu itu baru 3 bulan deh, latihannya baru dimulai 3 bulan. Tahun berapa Udah tuh? seleksi dan, 2018 akhir dia ada, Oke, 2008 Desember 2018 itu PON DKI ada. oke, Nah, aku nggak tahu tuh, aku belum tahu. Nah, akhirnya, di bulan Februari 2019, aku kan kuliah di UPH, jadi ada pelatih Tangerang waktu itu, jadi tuh emang PON DKI, mau uji coba sama tim Tangerang, sama Banten. Nah, diajak tuh satu pelatih ini, ada satu pelatih, dia ajak aku karena dia pikir karena aku kuliah di UPH, aku orang Tangerang, dia ajak aku main. oke, Jadi aku waktu itu pertama kali tuh uji coba lawan DKI, jadi aku jadi lawannya. Dari situ coach oke, ngeliat, terus ditanya KTP-nya, KTP apa, aku bilang KTP DKI Jakarta, tapi emang kuliahnya di Tangerang. Terus umurnya juga, masuk, jadi ya udah aku masuk ke DKI itu, tapi belum jadi, lapis satunya. Jadi aku oke, masih latihan, seleksi berjalan gitulah. Sekitar 4 bulan kemudian baru aku masuk ke lapis satu. Tadinya aku masih lapis 2 oke, kayak gitu. Nah dari situ baru, ada liga kan waktu itu, mmm, jadi emang Persijanya itu emang ngambil satu PON DKI ini untuk jadi tim Persija gitu loh, oke. Nah, proses gitu. seleksinya apa aja yang diseleksi dari, tim PON DKI ini? Skill, fisik, apa aja sih prosesnya waktu itu yang harus dilalui sama Basya? Eee, Banyak banget sih itu berapa ya, 3 bulan, 4 bulan itu, susah banget untuk ngegeser posisi orang yang udah ada kan tadinya kan. Oke, Jadi emang kan aku baru masuk kan, bukan dari awal ada. iya Jadi benar. harus fight lah. Mereka yang udah latihan 3 bulan lebih dulu daripada aku harus fight gimana. Aku belum pernah main bola sama sekali pada waktu itu. Secara Aku profesional basic-nya ya? itu bener-bener pure Hah, futsal. Iya, oke. bener, futsal. Bahkan aku nggak pernah main bola, bener-bener nggak pernah main Nggak sepak pernah, bola di oke. rumput, nggak pernah. Oke, oke. Terakhir itu yang aku bilang SSB Liverpool itu jadi Oke, udah berapa tahun yang lalu, kayak gitu. Jadi, pertama fisik itu udah pasti kalah, karena mereka yang udah latihan terus kan. benar, benar. Terus juga skill-nya itu yang paling beda banget, itu kelihatan banget itu dari kontrol bolanya sih. Oke, Mereka kan udah latihan lama kan, terus benar, benar, juga, benar. kadang kan rumput kan nggak rata kan, jadi, kadang bolanya naik turun itu susah banget kontrol bolanya, ball feeling-nya itu beda, kayak gitu sih. Itu yang susahnya, fisik sama, kontrol bolanya, kayak gitu. Oke, ibaratnya mereka udah, apa ya, udah latihannya lebih Udah lama start gitu duluan. kan. Iya, udah punya ibaratnya jam Iya, terbang juga udah lumayan tinggi nih mereka gitu ya. Oke. Nah, iya, eee, kalau misalnya, sekarang-sekarang ini kan kita masih dalam, suasana pandemi juga nih dan, kayaknya masih mhm. masih belum ada perubahan yang menuju ke arah lebih baik ya, walaupun kita berharap ke arah sana gitu. Nah, yang Mbak Heeh. Sia alami sendiri selama pandemi ini, apa sih yang kalian tim, Persija Jakarta Putri atau mungkin tim PON DKI ini lakuin? Latihannya gimana? Iya waktu awal kemarin PSBB awal banget, bulan Maret itu langsung diberhentiin latihannya. Kita tadinya latihan setiap minggu tuh kita latihan 3 kali, kadang 4 kali deh, 4 kali, terus akhirnya di-stop, kita akhirnya latihannya virtual. Jadi, nggak latihan bareng-bareng online sih, tapi cuman coach jadi kasih, latihan hari ini ngapain aja,
Jadi kita ngelakuin, terus kita report dalam bentuk video kayak gitu, selama masa pandemi. Cuman kemarin waktu akhir tahun kemarin 2020, di bulan November kan sempat udah nggak ada PSBB tuh. Nah itu, kita udah mulai latihan lagi, tapi karena di bulan Desember kan banyak tanggal merah, jadi bulan Desember kalau nggak salah latihan terakhir itu tanggal 22 kalau nggak salah. Itu latihan terakhir kita dan rencananya Januari mau latihan lagi, cuman di Januari ada PSBB lagi, jadi nggak jadi lagi. Jadi kita latihannya virtual lagi kayak gitu. Benar-benar menguji kesabaran banget ya tentang pandemi ini. Iya. Tapi kalau boleh milih nih, lebih seruan latihan virtual atau latihan langsung? Kayaknya langsung sih ya. Latihan langsung lah Latihan itu. langsung ya? Latihan virtual kayak bosen jadinya. Aduh iya sih, bener sih. Jenuh. Bener. Nah kalau latihan virtual itu emang ibaratnya coach ini ngasih challenge ke kamu, selesaiin beberapa fase latihannya atau dibimbing kayak orang mungkin latihan renang di awal-awal secara virtual gitu atau gimana sih? Jadi misalnya jadi tuh setiap hari latihannya beda, misalnya tentang apa, Oke. temanya tentang misalnya teknik kontrol atau apa. Jadi kita apa sih namanya, passing-passing ke tembok kayak gitu berapa kali, terus kontrol paha, kontrol kepala, heading kayak gitu, kontrol Oke. kaki, bola atas kayak gitu. Terus misalnya besokannya mau di fisik. Nah itu kita dikasih push up berapa kali, misalnya satu repetisi kan 8 hitungan, misalnya hari Oke. ini 12, besok naik, ntar minggu depan naik jadi 15, kayak gitu sih, naik-naik terus. Oke. Jadi ada temanya, ada kayak apa sih namanya? Iya ada Program temanya ya? gitu loh, hari ini apa, hari ini apa, hari ini apa. Oke. Nah, kalau selama latihan atau mungkin selama pertandingan gitu, pernah nggak sih ngalamin cedera dan paling parah tuh cederanya sampai kayak gimana sih, Basia, yang pernah kamu alamin? Aku dulu pernah cedera di bola apa ya? Di bola bahkan nggak pernah cedera, di sepak bola Oke. belum pernah. Tapi di futsal dulu, justru waktu SMP, SMA, kuliah. Iya, SMP aku sobek di sini di pelipis Di matanya, pelipis ya? main futsal. Iya, Sampai dijahit nggak? ketendang. Enggak, aku mau dijahit Oke. nggak berani waktu itu. Tapi sebenarnya harusnya dijahit ya kayaknya ya? Harusnya dijahit, ya, tapi nggak aku jahit. Terus sama apa ya? Oh, sama ankle sih. Ankle ya? Iya, ankle aku tuh aku kuliah Liga Mahasiswa 2018. Oke. Nah, Iya, itu jadi yang aku masuk seleksi PON DKI itu aku ankle-nya masih baru sembuh tuh. Masih baru karena masih recovery November berarti aku dong? baru kena ankle. Kenapa? Masih recovery? Atau udah bisa? Iya, masih recovery. Masih Iya, recovery, oke. masih recover itu waktu itu. Oke, dan apa namanya, cedera-cedera itu bikin kamu kapok nggak sih buat main bola? Eh, bukan kapok, apa ya, ada trauma tersendiri Trauma ya? gitu loh. Ada traumanya. Jadi kalau ngambil tadinya megang bola kayak gimana kan, cara kontrolnya, terus habis kena ankle waktu itu aku sampai nggak bisa jalan, sakit banget. Jadi kayak Sakit sih. udah deh, kontrol bolanya nggak usah aneh-aneh deh, yang penting ya gitu loh. Jadi Oke. takut kadang kayak gitu. Lebih menjaga diri aja mungkin ya. Oke. Nah, Iya. ibaratnya gini Mbak Sia, sekarang kamu udah tergabung dalam tim Persija Jakarta Putri, tim PON DKI juga, dan yang namanya sosmed gitu kan, sekarang kan bener-bener apa ya, media yang masif dan bisa mendekatkan kita dan juga banyak followers kita gitu kan. Ibaratnya sekarang kamu tuh bisa dibilang public figure juga loh, karena dengan skill kamu dan juga dengan followers kamu itu juga apa ya, ada hal yang dikagumi dari para followers kamu. Nah, tapi terlepas daripada itu, ada nggak sih hate speech, atau mungkin komentar-komentar negatif Haters. dari netizen? Ya, punya haters nggak sih? Ada nggak sih? Kayaknya kalau punya haters yang rutin hate speech kayaknya nggak ada sih. Cuman Oke. waktu kayak kita lihat Liga 1 yang 2019 itu, waktu kalau Persija kalah itu banyak haternya. Oke. Banyak yang hujat kalau misalnya tim lagi kalah. Terus kalau performnya lagi turun juga, itu sih paling. Nggak ada yang kalau lagi nggak kenapa-napa tiba-tiba dihujat gitu, nggak ada sih. Oke. Nah, tapi kalau gimana sih sikap kamu gitu ketika menghadapi komentar-komentar yang ibaratnya negatif itu? Apakah kamu sempat terpurukkah ngebaca komen-komen itu atau gimana? Aku tuh udah ngerasain itu waktu aku awal masuk seleksi PON itu, udah ada waktu itu udah ada yang ngehujat kalau nggak salah.
waktu itu follower aku masih dikit nih, tapi udah ada tuh yang kayak gitu. Jadi aku udah belajar dari, maksudnya follower aku dari sedikit, aku udah belajar kalau eh, ternyata tuh sosial media tuh sekeras ini juga ya, yang biasanya kita cuma buat have fun, upload-upload, ternyata bisa juga bikin sakit hati sebenarnya. Terus Oke. seiring berjalannya waktu aku belajar sih, maksudnya kalau aku merasa kalau ditanggepin itu mereka kan semakin jadi aku ya udah diemin aja. Kayak nggak gubris aja gitu. Iya sih. Dan kamu ngamatin nggak sih, biasanya kalau yang komen-komen itu rata-rata tuh pakai second account atau mungkin fake account gitu, bukan akun asli yang bisa kita detect Iya, gitu, iya nggak sih? itu dia. Iya, banyak yang pakai fake account, namanya nggak jelas kayak gitu. Iya kan? Dan Aku juga nggak liatin sih, males liatinnya, sakit hati sendiri kalau diliatin, jadi aku bodo amat. bodo amat lah Kayak ya. aku nggak pernah ngecekin juga. Iya sih Heeh. bener sih. Yang penting kita nggak ngerugiin orang lain juga gitu kan. Yang penting kita Iya, fokus heeh. aja sama apa yang kita capai. Oke, dah. Tapi kalau boleh kita kepoin lagi nih, yang namanya sepak bola itu kan sampai sekarang identik sama olahraga yang cowok gitu kan, maskulin lah gitu. Mm. Nah, ada nggak sih image-image dari orang-orang yang nganggep kalau Basia kan pesepak bola profesional putri, jadi mereka nganggep kalau kamu tuh tomboy. Ada nggak orang-orang yang nganggep kayak gitu? Emang biasanya pemain bola tomboy sih. Nggak ada yang girly banget gitu sih. Ada, cuman jarang. Tapi emang biasanya emang tomboy kayak gitu. Dan kita merasanya, justru kita yang pemain bola, kita merasa kita nggak tomboy, biasa aja gitu. Tapi emang karena kita semua sama kayak gitu gayanya. Nggak ada Oke. yang eh, nggak ada yang girly banget juga, nggak ada sih, tomboy semua sih pasti. Rata-rata Dari tomboy ya? outfit dan stylenya, iya. Oke. Berarti kalau kalau misalnya kamu keluar, misal ke mall gitu, gimana? Bisa digambarin nggak ke Sobat Tujuh nih yang kepo gitu kan, style outfit kamu tuh kemeja, kotak-kotak, atau Nggak gimana? ke meja. Nggak ke meja, langsung ke mall pakai kemeja. Aku kalau ke mall, Kaos aku mungkin ya? paling pakai iya, pakai sneakers. Aku suka sneakers. Oke, oke, Sneakers, terus bawahannya paling hot pants, ya atau enggak ripped jeans. Terus oke. atasannya tergantung. Bisa juga pakai kaos-kaos streetwear atau Oke. bisa pakai hoodie juga. Kayak itu sih. Nggak pernah pakai kemeja sih, kemeja ke kantor baru pakai kemeja. Kirain kemeja yang kancingnya dibuka gitu loh, Bas ya, yang pakai daleman, pakai outernya Oh, kemeja kayak gitu gitu-gitu. pernah, iya pernah juga Nah, kayak oke. gitu. Itu kan Tapi casual jarang sih. juga kan. Heeh. Tapi kalau Mhm. masalah sepatu, ngutamain pakai sneakers ya, karena nyaman juga nggak sih? Iya, aku emang suka sneakers sih dari dulu. Oke. Jadi ya gitu. Oke. Nah, kita pengen kepoin juga kalau yang namanya pemain sepak bola putri itu kan emang dinasnya Hmm. itu kan emang di lapangan gitu kan. Olahraga, turnamen dan segala macamnya. Tapi ada nggak sih waktu-waktu khusus yang kalian lakuin, khususnya Basia lakuin untuk merawat diri kalian gitu? Perawatan mungkin? Merawat diri. Mani Hmm, pedi mungkin? ah, enggak sih. Aku nggak sampai yang mani pedi dan nyalon terus gitu. Tapi Oke. yang pasti sebelum, biasanya kalau misalnya ada latihan siang atau match siang itu pakai sunblock. Terus setelah latihan pakai cuci muka, sabun cuci muka gitu aja sih, nggak ada yang pakai apa-apa. Oke, Ya itu aja. tetap tetap merawat diri tapi kayaknya yang wajar-wajar, yang normal-normal aja ya untuk kebersihan diri kita sendiri gitu nggak sih? Iya ya? Yep. Oke. Dan yang namanya pemain sepak bola profesional itu kan juga pola makannya juga harus diatur, ditata gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih, kita kepo-kepo pola makan yang Basia lakuin gitu kan. Kalau menu makanan dari pagi sampai malam gitu, bisa dikasih gambaran nggak sih? Sarapannya jam berapa, makan siangnya yang diutamain apa gitu-gitu? Boleh kasih tahu nggak? Aku paling kalau pagi apa ya, aku nggak yang menjaga banget gitu sih, cuman emang kayak mungkin yang kayak fast food kayak gitu dikurangi, cuman nggak yang menjaga harus makan yang kayak sayur kayak gitu-gitu, cuman makannya sehat aja. Mmm, Pokoknya yang bergizi aja lah. Biasa aku makan pagi, siang, malamnya biasa lebih ke buah sih, kayak gitu aja. Oke, Makanannya normal sih ya kalau aku. normal Tapi ya? nggak yang kayak junk food kayak gitu. Nggak junk food kadang-kadang. Kayak Oke. gitu. Junk food sesekali ya, tapi kalau untuk Mhm. sehari-hari mungkin makanan-makanan nasi tetap makan ya, nasi ya?
Nasi makan. Nasi makan. Nasi. Oke. Aku makan nasi merah malah berat badannya turun. Jadi makan nasi putih. Oke, jadi nasi putih, balik lagi ke nasi putih ya. Kalau Heeh. gorengan gimana? Ada hal yang harus dihilangin nggak dari gorengan? Eh, Gorengan apa paling? Aku gak gitu suka sih malah gorengan. Oh, nggak suka gorengan? Emang leher aku juga kadang sensitif, jadi kalau makan lehernya nggak enak kayak gitu. Oke, Baru bisa. makan dua, kayak makan tahu, makan dua udah lehernya nggak enak. Itu alarm alami yang harus disyukuri sih, karena itu bener-bener bisa Iya, ngejaga kesehatan kita kan. Oke, oke. Nah, iya. terus kalau yang ngomongin lagi tentang karir sepak bolanya Basia nih, dari sekian tahun berkarir dalam dunia sepak bola profesional, udah pernah ikut kompetisi kemana aja sih? Kompetisi apa ya? Lupa deh banyak. Saking banyaknya ya. Eh, yang paling diingat sih Liga 1 ya, itu Oke, paling Liga diingat. 1 ya. Kemarin Persija, terus sama PON juga pernah Liga apa ya? Liga Kartini, Liga Pertiwi, terus Liga di Bali, itu aku lupa namanya apa. Itu Liga Internasional tuh, waktu itu lawannya ada Australia. Oke. Terus udah itu yang di PON ya. Kalau yang sebelum PON aku ada Liga Mahasiswa, Oke. itu 2 kali ikut Liga Mahasiswa wakilin UPH, terus juga kalau antar sekolah udah banyak banget sih, udah nggak bisa dihitung. Nah, tadi sempat di-mention ada juga kompetisi internasional waktu di Bali dan ngelawan Australia. Nah, kalau dari Iya, postur bisa dibilang kan mereka punya postur yang lebih tinggi nih kan. iya Itu bener, apa gede-gede sih? banget mereka. Jadi tantangan nggak sih buat kamu untuk bisa fight sama mereka gitu? Iya, itu apa ya? Itu lawan mereka tuh bener-bener dapat banyak pelajaran sih. Tapi Oke, emang mereka emang menang badan gede, badannya postur ya? besar posturnya. Jadi kalau Posturnya misalnya gitu. kita ngebody juga susah karena badan kita Oke, kecil-kecil kan. benar-benar. Tapi kalau gesit gesitan kita. Oke, Kalau kayak misalnya dari transisi ya balik badan kayak gitu, gocek-gocek itu tuh lebih lincah kita karena kita anggapannya lebih pendek, lebih deket sama bola ya. lebih cepat gitu ya geraknya. Jadi ya lebih cepat. Kalau mereka agak lama, gerakannya agak lama, cuman emang fisiknya bukan fisiknya. eh, Postur ya? Apa sih kekuatan badannya untuk nahan bola, nahan body orang itu kuat banget. Oke. Headingnya juga bagus karena Headingnya mereka tinggi-tinggi karena kan. tinggi ya. Iya. Lebih jangkauannya Heeh. lebih tinggi gitu, lebih luas. Oke. Nah, Iya, ya kita waktu itu kita kalah juga karena itu dia mainnya crossing, heading kayak gitu. oke, 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 siap. Dan sekarang ini kan Basia pakai nomor punggung 35 nih, ya kan? Mm-mm. Ada alasan khusus nggak kenapa pilih nomor 35 atau dapatnya itu? Gimana tuh ceritanya? Eh, iya, sebenarnya dapetnya itu. Sebenarnya nomor punggung aku bukan 35, nomor punggung aku sebenarnya 7. Dari dulu aku Oke, pakai 7 karena aku suka sama CR. benar. Jadi aku pakai 7 dari dulu. Cuman waktu kan aku bilang aku masuk PON DKI. Ya, Kan udah telat masuknya kan, udah jalan oke, berapa 3 bulan. Jadi nomornya tuh dari 1 sampai 30 udah penuh semua. oke. Bener-bener udah full. Jadi ya Nggak udah ada tempat, 35 deh. nggak ada celah ya? Nggak ada celah sama sekali. Jadi kan kalau kalau apa ya, kalau mama papa bilangnya angka 8 tuh bawa hoki. Jadi ya udah 35, 3 tambah 5, 8. Udah 35 aja gitu katanya. Oke, oke, oke. Dan akhirnya dapat nomor 35 ini. Oke, nah terus Iya, yang 35. namanya cita-cita jadi pemain bola itu kan emang Basia udah dapetin dari kecil gitu kan. Nah, kalau misalnya dikasih kesempatan dengan skill yang Basia miliki sekarang, kamu berhak untuk masuk ke salah satu klub yang ada di Eropa. Kalau bisa dapat kesempatan itu, milih klub mana? MU aku. MU. Kenapa pilih MU? Kenapa? Kenapa? Iyalah, jelas. Nggak tahu, aku emang cinta MU banget dari dulu. Dari dulu, Oke. iya. Udah lama. Pertama kali nonton bola waktu itu MU lawan MC dan MU menang. Makanya dari situ suka MU. Gitu. Oke, berarti ngefans sama MU bukan karena waktu itu CR ada di sana ya, tapi karena emang suka sama. Bahkan aku suka MU itu pas banget aku nonton MU MC itu eh, musim lalunya tuh CR baru pindah. Bener-bener baru banget pindah ke Madrid waktu itu. Oke, 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 oke. Ini mana nih para fansnya MU bisa mungkin kasih support juga buat Basia, siapa tahu gitu kan, tahun depan bisa masuk ke klub MU. Amin, 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 amin. Amin. Berharap nggak sih? Berharap nggak sih? Ntar kita udah Aduh, aminin, tinggi kamunya banget nggak tapi berharap. itu ya. Tinggi banget. Tinggi Ketinggian banget ya. tapi itu. Tapi katanya kalau mimpi itu harus setinggi mungkin Basia, karena gratis kan, dan nggak ada salahnya Iya juga bener, kan. gratis. Oke, nah
Kayak yang tadi udah kita omongin di awal nih Sobat 7, kita bakal coba bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di sosial medianya Trans 7. Yang pertama kita ada pertanyaan dari @gibran.gk_official. Motivasi Babas jadi pemain bola ini apa sih? Dan gimana cara ngatur waktunya antara kuliah, main, dan juga kerja profesional sebagai atlet sepak bola putri? Motivasi aku yang pertama ya. Ya, Eh, aku emang nggak tahu kenapa aku cinta bola banget dari kecil, nggak Oke. tahu kenapa. Emang kalau main bola tuh dapat gitu feelingnya. feel-nya ya. Terus juga aku tuh suka nonton bola, jadi sinkron nih, hobi aku nonton sama hobi olahraga aku nih sinkron nih, Oke. nonton bola dan main bola. Terus juga motivasi, sebenarnya larangan dari orang tua tuh juga jadi motivasi buat aku. Aku mau tunjukin ke mereka kalau aku tuh bisa gitu loh. Walaupun aku cewek, aku main olahraga laki-laki yang keras, tapi aku mau tunjukin kalau aku tuh bisa loh olahraga cowok gitu loh. Oke. Terus kalau untuk membagi waktu tadi ya. Ya. Kalau untuk membagi waktu sama kampus, karena aku tetap pendidikan tuh nomor satu. Aku punya tanggung jawab ke orang tua aku kalau aku harus selesaiin S1 itu tanggung jawab aku. Pokoknya aku harus selesaiin. Jadi Oke. emang pendidikan nomor satu. Terus juga baru pokoknya habis kelas, habis selesaiin tugas, habis ujian, pokoknya baru habis itu fokus lagi sama bola. Itu. Dan kalau untuk kerja kantoran sambil kerja, jadi kan sambil kerja sambil jadi atlet itu sebenarnya juga karena sekarang posisinya lagi COVID, jadi banyak yang WFH. Ya. Terus juga aku nggak punya saran sih kalau misalnya untuk sambil kerja sambil jadi atlet, itu karena itu dua hal yang harus dipilih sebenarnya. Kalau kerja kan atlet itu kan juga kerja kan sebenarnya. Benar. Kalau kerja kantoran sama jadi atlet mau nggak mau harus pilih salah satu. Cuman kebetulan aku kerja lagi di masa pandemi kayak gini, dan kebetulan ini juga kantornya kantor papa, jadi bisa di adjust jadwalnya gitu. Oke. Berarti dari sekian banyak aktivitas yang kamu lakuin, kamu harus bisa nentuin ya mana hal prioritas yang harus kamu utamain gitu ya, Mbak Sia ya. Oke. Nah, itu dia pertanyaan dari Gibran tadi, semoga terjawab ya. Dan pertanyaan kedua ada dari @pernahgemuk_7. Kasihan ya, tapi berarti kalau pernah gemuk sekarang udah kurus kan? Oke. Udah kurus harusnya Kak Basia, ada niatan nggak sih buat main di luar negeri selama berkarir jadi sepak bola profesional? Terima kasih. Karir di luar negeri ya? Sebenarnya pengen banget, cuman aku belum kepikiran sampai sana. Saking pengennya belum kepikiran gimana sih. Saking pengen banget nih, tapi belum kepikiran. Aku pengen bangetnya itu yang next targetnya sih timnas, semoga tembus timnas. Amin. Semoga kepanggil. Iya, itu dulu sih. Udah setelah itu baru terserah mau mikir yang mana. Itu dulu, yang depan mata dulu. Gitu. Oke. Berarti target terdekat yang kepengen Basia capai itu masuk ke timnas sepak bola putri Indonesia ya? Iya. Oke. Sama menangin Liga 1 lah. Oke, amin. Nah, ada juga pertanyaan yang masuk yang beberapa waktu lalu sempat kita rekam. Kira-kira dia bakal nanya apa? Langsung aja kita tonton video yang satu ini. Hai Basia Putri, nama gue Muhammad Siddiq dari Koril Ragunan. Pertanyaan dari gue, selama di Persija, menurut lo pertandingan lawan siapa yang paling berkesan? Terima kasih. Nah, gimana tuh? Dari pertanyaan itu, apakah bisa kamu menjawabnya? Ini ya, pertandingan Liga ya? Ya. Yang paling susah, kalau menurut aku ya, itu PS Tira. Kalau menurut aku, walaupun yang menang Persib ya Liga 1, tapi menurut aku, lawan yang paling berat itu PS Tira. Kenapa? PS Tira Kabu. Kenapa? Apakah komposisi pemainnya? Atau gimana tuh? Dia tuh pemainnya, yang pemainnya itu kipernya Kayolanda, itu udah kelas banget kipernya deh. Oke. Terus ada Syafira Ika Putri di situ. Terus ada baik itu wing kirinya timnas. Oke. Terus ada Jesela itu dia wing, dia bisa jadi playmaker, bisa jadi wing di timnas juga. Jadi Syafira Ika Putri baik, Jesela ini timnas semua tiganya.
Terus ada satu lagi tuh Helsia itu ada pemain muda yang dia tuh kayak anak ajaib gitu loh, dia emang keren banget mainnya. Masih kecil tapi mainnya udah keren banget, dia main di gelandang tengah. Keren Dia ya. tuh bisa, ya dia apa sih, Lincah. umpan jauhnya keren banget. Jadi Helsia yang umpan, ada Baik yang lari, kayak gitu. Ada JJ yang cover, kayak gitu. Jadi timnya ini banget sih, solid banget. Kayak saling melengkapi gitu ya, skill yang mereka miliki bener-bener. Oke, siap. Dan ada juga pertanyaan selanjutnya yang udah sempet kita rekam juga beberapa waktu lalu. Buat yang penasaran gimana pertanyaannya, langsung aja kita tonton video yang satu ini. Halo Neng Basia Putri, gimana nih kabarnya? Asik, so akrab banget gua. Gua Dado dari Substance Persija Fans Project. Gue mau nanya di sini, pernah gak sih tim Persija Putri itu kopdar? Sama ini deh, apa ya? Oh iya, apa sih yang bikin kalian termotivasi buat ngegapai target kalian yang udah pernah kalian targetin? Mungkin kayak gitu aja. Terima kasih ya Neng ya. Sukses. Nah, gimana tuh? Kopdar itu berarti nongkrong ya? Iya. Kopdar maksudnya. Kopdar iya. Nongkrong kita pernah nongkrong, tapi sebenarnya gimana ya, bukan nongkrong juga sih, kan kita selama tesnya juga kan bareng-bareng. Ya. Jadi apa-apa juga udah bareng-bareng kayak gitu loh. Semuanya bareng, makan bareng, latihan bareng, selesai latihan bareng. Tadi di kamar mandi juga rame-rame, habis itu makan bareng, kayak gitu. Itu menurut aku itu udah nongkrong, karena itu juga udah ngejulit cerita dan semuanya di situ, udah ngumpul di situ semuanya. Oke. Itu kalau pas lagi TC, di luar TC juga pernah sih kita nongkrong. Cuman karena kan tim bola kan banyak orangnya. Terus juga kita di luar ini juga ada yang jadi pelatih juga, ada yang jadi wasit. Terus jadi kayak punya kesibukan sendiri. Jadi kadang kalau ngumpul nggak full tim. Oke, gitu. Siap. Karena mereka punya Terus kesibukan. Kalau, oke. Motivasi tim untuk mencapai target ya. Ya. Karena apa ya? Kalau aku ngerasa aku tuh sangat beruntung banget ada di tim PON DKI ini, karena itu tuh beda banget dari tim-tim PON di daerah manapun. Jakarta loh, kita di Jakarta nih, ini tuh bervariasi bener-bener Indonesia banget gitu loh. Jadi ada yang rasnya tuh beda-beda, bukan untuk mempermaksud rasis ya, tapi ada yang beda-beda gitu, ada yang Indonesia, ada yang Chinese, ada yang bule juga. Jadi tuh kita semua ras ini nyampur, yang berbeda-beda agama, berbeda-beda ras nyampur, terus kita dapat banget serunya. Jadi juga selama latihan seru, asik anak-anaknya semuanya, jadi kayak karena dari beda-beda kalangan, dari beda kelompok juga, beda lingkaran, jadi tuh asik banget gitu loh. Pas sudah ngumpul tuh asik banget, dan ini yang memotivasi kita, karena kita tuh timnya tuh solid banget, dan pokoknya kekeluargaannya tuh ada banget itu sih. Jadi untuk fight juga udah saling support satu sama lain kayak gitu. Oke. Berarti tagline Bhinneka Tunggal Ika itu juga ada di tim Persija Jakarta Putri ya? Iya. Bener karena banget. Keberagaman itu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan sebelum closing gitu kan, kalau boleh tahu nih, kita kepo-kepoin apa sih rencana terdekat yang bakal Basia lakuin? Rencana terdekat? Ya. Apa ya? Mau liga tapi lagi COVID, nggak mungkin juga. Ya, itu belum dulu ya berarti ya? Belum dulu berarti. Rencananya aku mau, sebenarnya ini rencana di depan sih, tapi karena emang sekali COVID kan jadi maju nih rencananya. Aku pengen ada usaha sendiri yang aku punya aku sendiri tanpa dicampur tangan dari orang lain dan orang tua, yang berhubungan dengan sepak bola gitu. Tapi aku masih belum tahu nih apa, ntar kita lihat aja. Kayak gitu sih, itu rencana. Berarti untuk kedepannya, karena kan sepak bola kan nggak seterusnya kan, karena umur nambah kan juga nggak bisa terus. Gitu sih. Berarti ada rencana untuk bikin bisnis juga ya. Kita akan tunggu nih kira-kira brand atau jenis apa yang bakal dikeluarin sama Basia
kita bakal kepoin sosmednya dia nantinya. Oke, nah sebelum kita closing nih Basya, kita bakal tunjukin juga video terakhir, video dari komunitas Sembako FC yang katanya kepengin ngomong ke Basya. Kira-kira dia bakal ngomong apa? Kita tonton yuk video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat 7 Kepo, kami dari Sembako FC. komunitas sepak bola dari Kota Karawang. Halo Kabasya Putri, tetaplah menginspirasi wanita-wanita di luar sana demi memajukan sepak bola putri di Indonesia. Pesannya dari kami semua, semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kompetisi sepak bola bisa berjalan normal seperti biasanya kembali. Demikian dari kami semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo main lagi. Oke. Ada yang harus direspon mungkin Basya, ngerespon tim Sembako FC ini gimana nih? Thank you tim Sembako FC udah bikin video ini. Ya. Thank you supportnya. Kita berdoa aja bareng-bareng semoga COVID-19 ini tetap bisa cepat selesai. Ya. Dan hashtag ayo main lagi itu bisa benar-benar terrealisasikan. Jadi banyak juga orang-orang di luar sana yang benar-benar mata pencariannya cuma dari sepak bola, tapi karena liga nggak ada jadi nggak ada pemasukan. Semoga itu yang bisa membantu mereka. Semoga bisa semoga sepak bola bisa jalan lagi. Jadi orang-orang yang mata pencarian dari sepak bola bisa tetap jalan kayak gitu sih. Benar, karena sepak bola kan juga bisa dibilang industri gitu kan, banyak orang yang terlibat, banyak banget orang banyak orang yang terlibat dan ibaratnya mencari uangnya juga dari situ gitu. Semoga kondisinya segera pulih dan kita bisa sebagai penonton bisa nonton lagi nih kompetisi-kompetisi yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Oke. Nah, terakhir banget, terakhir mulu nih ya. Mungkin kasih tips dong Mas ya, buat teman-teman Sobat 7 yang kepengin jadi atlet sepak bola putri juga kayak Basya Putri. Putri ya? Ya, sepak bola putri. Buat kalian di luar sana yang nonton ini, aku nggak tahu kalian, pokoknya dimanapun kalian berada, tetap semangat, tetap latihan. Larangan dari orang tua itu malah jadiin itu challenge buat diri kalian, jangan jadiin penghambat. Terus juga nggak perlu khawatir gitu, nggak perlu percuma ntar latihan, percuma mau jadi apa latihan terus tapi kayak nggak dilihat, nggak ada yang misalnya nggak punya koneksi atau nggak kelihatan sama pelatih-pelatih di luar. Saran aku tetap latihan, karena aku dulu juga ngalamin kayak gitu. Sampai akhirnya aku di umur 22 tahun baru dapat rezeki dan baru bisa main di Persija. Itu tuh aku main bola dari kecil, baru dapat rezeki di umur 22 tahun, itu waktu yang cukup lama. Jadi kalian nggak perlu nyerah duluan, maksudnya yang apalagi masih muda-muda. Aku tahu di bakat-bakat kalian yang muda-muda nih di daerah-daerah tuh justru yang menonjol banget nih, cuman karena nggak ada koneksi atau nggak kelihatan, jadi kalian belum bisa ke blow up gitu. Tapi tetap semangat, jangan pantang menyerah, terus berdoa, semoga sukses terus dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, itu dia tadi tips dari Basya Putri untuk semua calon-calon pesepak bola profesional putri yang ada di Indonesia. Apalagi yang masih muda-muda ya Basya ya. Semangat terus, jangan sampai semangat kalian luluh di tengah jalan. Kayak gitu, oke? Anyway, thank you banget Basya udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol di Sobat 7 Kepo. Sehat-sehat terus, salam buat keluarga di rumah. Dan semoga dengan adanya pandemi ini bisa ngasih pelajaran buat kita semua. Yang penting jaga kesehatan ya Basya ya. Oke, thank you. Dadah. Thank you. Nah, itu dia tadi Sobat 7, keseruan kita ngobrol-ngobrol dan ngepoin Basya Putri di Sobat 7 Kepo episode ke-32. Dan jangan sampai kamu kelewatan, karena Sobat 7 Kepo adalah program digitalnya Trans 7 yang tayang setiap hari Rabu secara multiplatform di Instagram, Facebook, dan juga YouTube-nya Official Trans 7 yang tayangnya setiap jam 5 sore. Dan pastinya minggu depan kita bakal kepoin sosok yang inspiratif lagi, nggak kalah inspiratifnya dari Basya Putri. Oke, aku Putra pamit, thank you, dan selamat sore. Dadah. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.